masih diberikan kekuatan sampai detik ini. Terima kasih juga kepada para staf yang ada yang sudah menjadwalkan kita untuk sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Langsung saja kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 10 ayat yang 11. Ini firman Tuhan yang sudah gak asing. Yohanes 10 ayat yang 11. Untuk menghormati firman Tuhan, saya ajak teman-teman untuk berdiri dan kita akan membacakannya bersama-sama. Dalam perhitungan yang ketiga, Yohanes 10 ayat yang ke-11, 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Puji Tuhan, terima kasih kembali. Ya, tema yang saya bawakan pada hari ini adalah gembala yang baik. Dalam Yohanes ini, Yesus memberikan dirinya, menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala. Kita sama-sama tahu bahwa berbicara soal gembala, gembala itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjaga ternaknya, merawat ternaknya. Nah, di sini Yesus itu menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala, di mana dia menjaga domba-dombanya gitu. Nah, pada siang hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat teladan apa atau sikap apa yang bisa kita contoh dari Yesus ini sebagai seorang gembala yang baik. Teladan yang pertama yang diberikan atau sikap yang diberikan yang pertama itu adalah mengenal. Berbicara soal yang terdapat dalam Yohanes 10 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Di sini Yesus berkata bahwa menjadi seorang gembala yang baik itu berarti dia mengenal domba-dombanya. Bukan hanya sekedar tahu saja. Di sini Tuhan Yesus mengajak kepada kita untuk mengenal domba-dombanya. Ketika Tuhan sebagai gembala, dia itu mengenal satu persatu domba-dombanya. Domba yang satu seperti apa, domba yang lain seperti apa. Jadi saya ada satu itu teman-teman. Dulu saya pernah sempat punya domba dua ya, yang sangat beda karakteristiknya, beda sifatnya. Satu domba itu, yang satu itu dia penurut, sedangkan yang satunya lagi, waduh, bandelnya minta ampun. Ya waduh, gitulah. Jadi ketika biasalah kalau mau mengajak mereka makan keluar untuk cari rumput, untuk cari rumput di ladang, ya itulah untuk cari rumput makan mereka. Itu kan dikeluarkan dari kandangnya. Nah, yang satu itu nurut, sedangkan yang satunya itu, waduh, harus digeret dulu. Kalau nggak digeret, ditendang bisa, dia baru dia mau jalan. Nah, jadi di situ saya belajar sih gimana caranya mengendalikan supaya domba yang satu ini mau ikut gitu loh. Kan nggak bisa juga kalau kita memaksakan untuk ditarik ikatnya itu bisa-bisa dombanya mati. Nah, jadi di situ saya belajar, wah ini kayaknya harus pakai itu cara lain buat dia mau keluar. Jadi solusi yang saya dapatkan itu saya ambil rumput, jadi di depan dia saya giring lah dengan rumput itu. Nah, baru itu dia mau keluar. Nah, seperti itulah Yesus mengajarkan kepada diri kita untuk kita mengenal setiap domba-domba kita yang Tuhan akan percayakan di tempat pelayanan kita masing-masing. Setiap dari kita setelah keluar di sini pasti ingin menggembalakan domba-domba kalian sendiri kan? Atau domba-domba teman-teman kalian yang akan kalian gembalakan. Jadi seperti ketika kita mendapatkan
domba-domba yang dipercayakan dalam kehidupan kita, hal pertama yang harus diperhatikan yaitu kita mengenal. Enggak cukup kita hanya sekedar tahu, oh iya, si A ke gereja, keluarganya tinggalnya di sini, keluarganya siapa, udah sekedar cuma itu aja. Nggak bisa seperti itu. Kita sebagai gembala, kita dituntut untuk mengetahui, mengenal lebih dalam lagi. Mengenal di sini lebih spesifik lagi daripada sekedar mengetahui. Kalau mengenal seperti halnya, contohnya ya, saya dengan si Grace meskipun sudah dekat, sudah tahu namanya Grace, orang tuanya siapa, tinggalnya siapa, tapi saya belum sepenuhnya mengenal si Grace ini. Nah, dari situlah kita butuh yang namanya mengenal lebih dalam lagi. Apa yang dia suka, apa ya pokoknya intinya mengenal lebih dalam lagi lah. Itu yang kita butuhkan dalam kita mengembalakan, dalam kita pengembalaan ke depannya. Jadi Yesus mengajarkan kepada kita pada siang hari ini, pada poin yang pertama, bahwa kita harus mengenal jiwa-jiwa yang akan kita percayakan, jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan dalam pelayanan kita. Jangan satu jiwa dengan jiwa yang lain kita samakan. Itu gak akan bisa, teman-teman. Mereka akan memberontak kalau kita berikan hal yang sama. Mereka akan menentang, aku kayak gini, kenapa disamain kayak gini? Mereka akan lebih menuntut. Oleh sebab itu, wajib sekali yang dinamakan mengenal para jiwa-jiwa yang Tuhan sediakan bagi pelayanan kita. Poin yang kedua yaitu menuntut dalam Yohanes 10 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan gembalaku. Nah, hal yang kedua yang dibutuhkan menjadi seorang gembala yang baik itu menuntun. Menuntun ketika Yesus berbicara ini tentang domba-domba yang lain. Domba-domba yang lain ini bisa dibilang dari bukan domba-domba kawanan kita ya, domba-domba lain yang di luar sana, di mana kita wajib menuntun domba-domba itu. Tapi bukan terus domba-domba teman kita ambil ya. Nah, tapi di sini kita diajarkan untuk menuntun dia. Nggak cukup hanya kita sirami dia dengan firman Tuhan, kita khotbahin dia tiap minggu, tiap hari, itu nggak cukup. Nggak cukup kita juga cuma ngomong toh, kamu harus gini, kamu harus gitu. Nggak cukup seperti itu. Tapi kita harus menuntun satu persatu. Kalau gini nih, seperti yang saya katakan di awal, domba-domba itu ada yang nurut, ada yang bandel. Nah, ketika ada yang bandel ini, nggak mungkin dia seturut terus dengan kawanan yang lainnya. Ada saatnya dia belok ke sana, ada saatnya ketika lihat yang hijau-hijau di sana, dia ke sana. Itu hal yang biasa. Nah, gimana caranya kita bisa menuntun domba itu untuk kembali ke kawanan domba yang lain itu? Nah, di sini Tuhan mengajarkan dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan ke depannya, gembala ke depannya, bahwa kita harus bisa menuntun. Bukan hanya menyuruh saja, tapi menuntun, merangkul ya setiap orang ketika kita bertemu dengan hal seperti ini. Jangan kita udahlah biarin aja, toh udah berapa kali saya tegur, udah berapa kali saya peringatkan, masih kayak gitu aja, udah biarin aja, nanti juga tahu akibatnya sendiri. Jangan sampai kita menjadi gembala-gembala yang seperti itu. Gembala yang baik itu
ketika kita eh, ketika kita menasihati, bukan hanya menasihati saja, tapi kita juga terus bantu dia, dorong dia untuk terus berjalan kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan di mana seharusnya dia jalan. Jadi teman-teman, seperti itu ya. Amin. Ya, poin yang pertama tadi apa? Yang kedua, dan yang terakhir, sebagai gembala yang baik itu melindungi, yang terdapat dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11. Minta tolong Saudari Yosefa untuk membacakan. Yohanes 10 ayat yang ke-16. Maaf, Yohanes 10 ayat yang ke-11. Ya, terima kasih Saudari Yosefa. Dan hal yang selanjutnya, ketika kita mau menjadi gembala yang baik, yaitu melindungi. Seperti Yesus di sini. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik, dan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Di sini kita berarti harus siap untuk selalu melindungi domba-domba yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Jangan terus ketika domba-domba kita sedang dalam keadaan yang susah, kita pergi begitu saja. Kalau di ayat ke-12 ada perbedaan di sini. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika mereka melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-berikan domba-domba itu. Nah, ada perbedaan di sini. Yang pertama, tadi gembala yang baik itu melindungi. Sedangkan gembala yang lain atau bisa dibilang seperti upahan, di sini yang bukan gembala, itu dia meninggalkan domba itu. Karena di pikiran dia, bukan dombaku kok, bukan punya aku kok, bukan kepunyaanku kok. Masa ada hal yang mengancam, aku harus melindungi mereka. Lebih baik nyawaku sendiri yang aku jaga daripada nyawa-nyawa domba-domba yang bukan punya aku. Seperti itu yang dipikirkan oleh seorang upahan di sini. Tapi di sini kita belajar, teman-teman, bahwa menjadi gembala yang baik itu harus siap untuk selalu melindungi domba-domba yang dipercayakan dalam kehidupan kita. Mungkin ini hal yang cukup berat ya, karena dari poin pertama mengenal terus menuntun itu hal yang mungkin lebih mudah dibanding dengan hal yang melindungi ini. Karena dalam hal melindungi ini kita butuh kekuatan yang lebih ekstra lagi. Karena ketika kita melindungi sesuatu, gak mungkin lah kita cuma sekedar ya aku lindungi kok dirimu. Bukan cuma sekedar itu toh. Tapi di sini kita membutuhkan sebuah aksi seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di sini. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ketika domba-domba itu sedang berada dalam suatu masalah, suatu rintangan, Yesus itu berada di depannya. Untuk apa Yesus berada di depannya? Untuk melindungi domba-dombanya itu. Ketika domba-domba itu merasa terancam, ada suatu gangguan yang sedang mengintainya, Tuhan itu sudah berjaga-jaga di depannya. Yesus itu berjaga di depan domba-domba itu untuk melindungi supaya tidak terjadi apa-apa dengan domba-dombanya. Seperti halnya dalam kehidupan kita ke depannya. Ketika kita diperhadapkan dengan mungkin jiwa-jiwa yang kita layani ini nanti ada masalah, kita harus menjadi tamengnya. Jangan jadi malah nambah-nambahin masalah ya teman-teman. Nanti malah kamu kok yang kayak gitu, gara-gara kamu gini-gini. Jangan seperti itu. Kita sebagai gembala harus berada di depan jiwa-jiwa domba-domba ini. Kita harus berani mengambil resiko. Karena itulah
tugas seorang gembala? Tugas seorang gembala tadi apa? Ya, nah, dan tugas gembala itu yang lain, definisi gembala yang tadi maksudnya itu orang yang bertanggung jawab untuk merawat ternaknya, orang yang bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab di sini, kalau berbicara soal bertanggung jawab, itu berarti kita nggak akan lari kan, ketika diperhadapkan dengan situasi yang seperti itu. Nggak mungkin kita langsung, udahlah, tanganin aja sendiri, udahlah, urusin aja sendiri. Nggak mungkin kayak gitu. Kita sebagai gembala yang baik seharusnya menjadi tameng bagi orang yang membutuhkan kita. Kita harus siap. Mau nggak mau, ya itulah gembala. Kalau mau jadi gembala yang baik, harus seperti itu. Jangan kita melarikan diri. Jangan kita merasa, aduh, udahlah, itu urusanmu. Buat aja, itu masalahmu. Hal yang kamu lakukan sendiri, masa aku yang harus ikut-ikut? Jangan seperti itu, teman-teman. Firman Tuhan pada siang hari ini berbicara bahwa menjadi gembala itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang bagi seorang gembala. Butuh sebuah pengorbanan yang besar untuk kita bisa diterima dalam jiwa-jiwa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mungkin akan ada banyak sekali perbedaan pendapat itu sesuatu yang wajar, sesuatu hal yang lazim lah bisa dibilang. Karena nggak mungkin kita menyatukan semua karakter jadi satu, semua pemikiran jadi satu, itu nggak mungkin. Jadi firman Tuhan pada siang hari ini mengajarkan kita bahwa menjadi seorang gembala yang baik itu butuh yang dinamakan mengenal terlebih dahulu. Tanpa pengenalan kita nggak akan tahu satu sama lain. Kalau kata Tante Ira tadi, tidak semua jiwa itu bentuknya domba, tapi ada juga yang kambing. Tante Ira bilang kayak gitu. Jadi ya itulah, nggak semua mereka itu seperti halnya kambing itu bertanduk, susah untuk diatur. Jadi nggak semua hal itu bisa kita sama ratakan. Sifat-sifat mereka itu nggak bisa kita sama ratakan. Oleh sebab itu, hal yang utama dalam sebuah penggembalaan ketika kita menggembalakan itu mengenal itu hal yang perlu dan diwajibkan. Dan yang kedua, menuntun itu hal yang sangat wajib juga. Karena kalau kita nggak bisa nuntun, ya udah hilang semua ya. Dan yang ketiga, melindungi. Nah, jadi seperti itu teman-teman, firman Tuhan pada siang hari ini tidak saya berpanjang. Biarlah firman Tuhan ini bisa mengingatkan kita kembali bagaimana cara kita menjadi gembala yang baik.